dalam peristiwa Safar dan Rabiul Awal pada tahun ke-13 kenabian Rasulullah Muhammad SAW, kita diajarkan oleh Nabi agar memiliki keyakinan yang totalitas, keyakinan yang mentok, keyakinan yang gak berbilang dengan 100%, 200%, 1000, sejuta, setriliun persen. Keyakinan yang totalitas terhadap apa ayyuhal hadirun? Terhadap pertolongan Allah. Coba kita perhatikan, di saat orang-orang kafir Quraisy, para pemimpinnya berkumpul di Darun Nadwah untuk merencanakan makar yang sungguh sangat mengerikan bersama seorang iblis yang menyamar menjadi orang tua yang mengaku dari Najd. Hadirin azakumullah, singkat kisah, makar tersebut adalah bahwa Rasulullah harus dicincang. Nabiullah Muhammad SAW harus dialirkan darahnya oleh setiap anak remaja perwakilan dari semua kabilah yang ada di Mekah saat itu. Pemuda yang paling pandai berperang dengan membawa pedang yang paling tajam yang dimiliki. Masya Allah, ini makar yang dahsyat, makar yang mengerikan. Pada tanggal 28, kemungkinan kalau dilihat dari kalender sekitar Rabu malam Kamis atau Kamis malam Jumat, mereka perwakilan yang sudah diputuskan oleh musyawarah para pemimpin kafir Quraisy ini mengepung rumah di mana Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib ada di situ. Masya Allah. Ayolah hadirin azakumullah, keyakinan Rasulullah atas pertolongan Allah tidak bisa dimatematiskan keuntungan duniawiyahnya, tidak bisa dimatematikan bagaimana Nabiullah Muhammad SAW bisa selamat dari kepungan yang begitu rapat dengan rencana yang begitu matang, dengan kekuatan yang begitu besar. Tapi Allah Maha kuat, ala kulli syai'in qadir. Allah Maha pemberi solusi. Keyakinan inilah yang diwariskan dalam peristiwa tersebut agar setiap umat Islam, kita para pengikut Nabi Muhammad SAW punya keyakinan yang totalitas bahwa Allah pasti menolong kita. Ayolah hadirin asadakumullah, dalam perjalanan waktu terkadang memang tidak mudah. Sebagai seorang suami, kita punya istri yang tentu terkadang labil dengan kebutuhan rumah tangga yang begitu banyak, persoalan kehidupan yang begitu pelik. Seakan-akan keyakinan itu menjadi taruhan. Seakan-akan logika kita ini menguasai keimanan yang Allah titipkan. Maka ayyuhal hadirun, ini tantangan kita. Bagaimana solusinya agar dalam setiap rumah tangga muslim seorang suami mampu diberi kekuatan oleh Allah untuk meyakinkan istrinya, anak-anaknya, saudaranya, keluarganya akan adanya pertolongan Allah di mana kondisi hidup sudah seakan-akan terhimpit, seakan-akan tidak ada solusi lagi. Hadirin asadakumullah, tentu disinilah salah satu rahasia bahwa seorang mukmin laki-laki wajib menghadiri sholat Jumat, wajib mendengarkan khutbah Jumat. Untuk apa? Untuk memperkuat iman, keyakinan bahwa pertolongan Allah itu betul-betul nyata dan ada.
maka kita ngobrol dengan istri kita. Sebelum ngobrol, doain agar Allah dibukakan pintu hatinya. Kita ngobrol dengan anak-anak kita, kita ngobrol dengan saudara kita, keluarga kita yang mungkin sedang diuji dengan ujian yang begitu berat, yang jika disarankan sabar, maka mereka akan mengatakan gampang saja mengatakan sabar. Masya Allah. Ayolah hadirun, asadakumullah. Seorang pengikut baginda Nabi tidak boleh tidak, dia harus total meyakini bahwa pertolongan Allah selalu ada. Dan biasanya di saat-saat yang begitu berat, maka pertolongan Allah itu begitu nyata. Hadirin asadakumullah. Setelah selesai, tidak berhenti dan tidak berlenggang dengan santai, Nabiullah Muhammad mengendap-endap melewati orang-orang kafir Quraisy, para pemuda yang mengepungnya, dengan selamat diizinkan Allah mampir bersembunyi di Gua Thur. Masya Allah. Apa yang terjadi ayol hadirun? Ketahuan gua itu pun dikepung. Dan lagi-lagi Allah gambarkan dalam surat Taubah ayat 40, ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah mulai ragu karena logika berpikirnya sudah buntu, tidak mungkin bisa selamat karena seluruh goa sekitar Bukit Sur itu sudah dikepung oleh orang-orang yang mengejarnya, para pemuda kafir Quraisy yang gagah perkasa dengan pedang yang paling tajam di tangannya. Masya Allah. Lagi-lagi ayolah hadirun, Allah ingatkan di saat kita lemah, di saat kita ragu bahwa pertolongan Allah begitu dekat, maka Allah sampaikan dalam surat tersebut, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, jangan pernah ragu bahwa pertolongan Allah itu ada. Allah selalu bersama kita. Ayo hadirun asadakumullah. Pelajaran penting yang mendasari profesi Rasulullah sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang kepala pemerintahan, sebagai seorang suami adalah keyakinan yang totalitas akan pertolongan Allah. Yang kedua, ayo hadirun asadakumullah. Dari peristiwa tersebut, baginda Nabi mengajarkan bahwa seorang muslim itu harus ikhtiar yang optimal. Ikhtiarnya harus optimal, tidak boleh sedikit-sedikit, harus optimal. Masya Allah. Ketika kondisi Mekah sungguh sudah sangat tidak memungkinkan untuk bertahan, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ikhtiar yang berupa hijrah. Meskipun dikepung lagi, ikhtiar tetap dilakukan dengan munajat, dengan berdoa. Karena logika matematika sudah enggak ketemu, Allah datangkan pertolongan. Di dalam goa, ikhtiar apa lagi? Sudah mentok, sudah optimal, enggak bisa menghubungi lagi untuk call friend, panggil teman, membela, enggak bisa. Maka lagi-lagi keyakinan itu menghasilkan pertolongan dari Allah. Maka jika kita dalam kehidupan ini belum optimal ikhtiarnya, masih setengah-setengah, sungguh seyogyanya kita belum mengikuti uswah hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, berikutnya yang ketiga, setelah keyakinan totalitas diwariskan baginda Nabi, setelah ikhtiar yang optimal dicontohkan baginda Nabi, maka kita perlu juga untuk melakukan apa yang disebut dengan sabar. Masya Allah. Sabar. Ini juga ujian tidak mudah. Yakin sudah, usaha sudah, sampai kapan?
Terkadang begitulah jiwa kita ngobrol sendiri. Sampai kapan pertolongan Allah ini? Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Dalam ayat yang berbeda Allah sampaikan qarib. Pertolongan Allah begitu sangat dekat. Hadirin asadakumullah. Sabar itu survival. Sabar itu ketahanan dalam mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menerima qanaah dengan apapun pemberian Allah, husnudzon dengan apapun keputusan Allah, mensyukuri semua yang ada yang Allah takdirkan kepadanya, itu sabar. Hadirin asadakumullah. Dan yang terakhir dari peristiwa 2 bulan pada bulan akhir Safar dan Rabiul Awal tersebut adalah kita dicontohkan baginda Nabi agar selalu menyambungkan apapun yang kita indra kepada Allah, yang kita rasakan kepada Allah, yang kita lihat sambungkan kepada Allah, yang kita dengar sambungkan kepada Allah, yang kita bicarakan sambungkan kepada Allah, yang kita pikirkan sambungkan kepada Allah, yang kita detakkan dalam hati kita sambungkan kepada Allah. Itu yang dicontohkan baginda Nabi. Allah tegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya Allah sampaikan, wallahu alimun ma fi qulubikum. Allah itu tahu apa yang ada di hatimu. Wallahu ya'lamu ma fi sudur. Allah tahu apa yang ada di rongga-rongga dadamu ini. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Penguasa alam semestamu ini, Rabbmu ini, pengatur alam semesta ini, alam, lebih tahu apa yang ada di jiwamu. Masya Allah. Oleh karenanya ayyuhal hadirun, menyambungkan kepada Allah ini Allah sampaikan dalam ayat, kemudian kita istilahkan yang lebih mudah kita pahami adalah ma'iyatullah. Dan ternyata ketika kita sabar, mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka otomatis kita akan ma'iyatullah, bersama dengan Allah selalu. Dalam teori fikih, setiap orang tidak pernah jauh sebenarnya dari Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Gak akan mungkin orang jauh dari Allah. Ada terdengar sebuah lagu, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Sebenarnya Allah selalu dekat kepada setiap hambanya, siapapun dia, pendosa sebesar apapun dia. Masalahnya ayyuhal hadirun, terkadang para pendosa nggak merasa dekat dengan Allah, padahal Allah selalu dekat. Terkadang kita tidak merasa bersama Allah, padahal Allah selalu bersama kita. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita yang paling dalam di tubuh kita. Ayo hadirin asadakumullah. Kalau kita selalu menyambungkan apa yang kita indra dengan panca indra kita kepada Allah, maka kita akan dapat predikat ma'iyatullah, keyakinan yang totalitas, kemudian diikuti oleh ikhtiar yang optimal, ditambah dengan kesabaran yang mentok, yang tidak berbatas, tidak bersyarat, maka akan menghasilkan kebersamaan dengan Allah. Yang ini semua hadirin asadakumullah akan menjadi landasan kita, penguat kita, energi kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan arahan baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin.